Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis perusahaan dari PT Telkomsel Tbk dan Indofarma Tbk di bidang operasional. Kemudian ini adalah anggota kelompok kami, kelompok 7. Yang pertama ada Vicky Amali Tanita dengan NRP 50312109, Lailatul Inaya 50312117, Muhammad Kamal Riza 50312187, dan saya Sabrina Syarafina Agustin 50312188. Yang pertama ada perusahaan Telkomsel Tbk. Nah, PT Telkomsel Indonesia Persero ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Nah, ini adalah visi misi dari Telkomsel Tbk. Visinya adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian misi dari Telkomsel itu sendiri yaitu yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga yaitu adalah mengkonsentrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Kemudian tujuan dari PT Telkomsel itu sendiri yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini ada tabel pemegang saham Telkomsel. Yang pertama ini ada pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga ada di bagian publik, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah profil perusahaan dari Indofarma Tbk. Nah, PT Indofarma Tbk ini merupakan produsen obat-obatan yang terdiri dari beberapa kategori produk, yaitu unbranded generic or over-the-counter, OTC, obat generic, rapid diagnosis test, dan lain-lain. Indofarma juga memproduksi bahan kemasan seperti mesin, alat, peralatan, dan infrastruktur yang berkaitan dengan industri farmasi lainnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah visi misi dari Indofarma Tbk. Visi dari Indofarma Tbk yaitu menjadi perusahaan health center Indonesia pilihan utama yang berskala global. Misi dari Indofarma yang pertama adalah menjadi perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, yang kedua memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern, yang ketiga yaitu menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan terjangkau secara konsisten, dan yang keempat yaitu adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah tabel pemegang saham dari PT Indofarma Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada order qualifier dan order winner dari Telkomsel dan Indofarma. Next. Nah, jadi yang order winner dari Telkomsel yang pertama ada PT Telkom ini beroperasi dengan nama merek dagang Telkomsel yang merupakan salah satu perusahaan terbesar perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada saat ini tuh Telkomsel telah mampu mengoperasikan sebanyak 236.000 bis transceiver station dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Nah, di mana hal tersebut itu membuat Telkomsel mengambil pangsa pasar telekomunikasi seluler Indonesia hampir sebesar 60% pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, ada Telkomsel sebagai operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara, serta telah bekerja sama dengan 575 mitra roaming dengan layanan Telkomsel yang saat ini tuh dapat digunakan di 220 negara di dunia.
Lalu yang selanjutnya ada bentuk lain dari layanan operasional pada order winners Telkomsel itu adalah berbentuk platform My Enterprise, di mana platform My Enterprise ini merupakan berbasis web yang menyediakan berbagai produk bisnis yang dimiliki oleh unit bisnis Telkomsel My Business hingga melayani konsultasi bagi pelanggan segmen korporasi enterprise secara mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Lalu yang selanjutnya ada berbagai kemudahan yang ditawarkan dari layanan My Enterprise ini tuh dapat menjadi solusi bagi bisnis di berbagai level dalam menjaga efisiensi dan efektivitas operasional dari Telkomsel itu sendiri di tengah masa yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Kemudian yang terakhir ada Telkomsel itu telah menguasai pasar di Indonesia, bahkan tengah merambah di dunia, yang mana hal tersebut itu tidak lain karena eksistensi pasar yang telah berekspansi di berbagai penjuru dunia. Next. Kemudian ada order winners dari Indofarma. Yang pertama ada sebagai perusahaan ternama yang bergerak di bidang farmasi yang telah mencakup pasar ekspor dunia dengan produk generik yang mendapatkan kepercayaan serta perusahaan itu telah terdaftar di badan hukum, jadi sudah legal. Kemudian ada Indofarma, itu merupakan perusahaan yang mendukung terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera di seluruh Indonesia. Kemudian berkomitmen melakukan inovasi untuk kehidupan yang lebih baik melalui produk-produk unggulan yang terus terjaga kualitasnya. Indofarma sendiri itu bertekad untuk terus tumbuh bersama keluarga Indonesia seiring dengan motonya yaitu for the better quality of life. Next. Kemudian ada order qualifier dari Indofarma. Yang pertama adalah dalam tawaran berupa produk layanan kepada pelanggan, Telkomsel itu telah memiliki beberapa produk unggulan seperti Simpati, Grapari, dan Telkomsel Orbit yang dinilai itu telah mampu mengelola pengalaman pelanggan secara positif, baik Simpati, Grapari, maupun Telkomsel Orbit itu telah konsisten mengutamakan pelanggan di setiap solusi yang diberikan. Kemudian ada Grapari yang konsisten hadir sebagai unit pelayanan pelanggan yang holistis dengan mengedepankan konsep layanan berbasis digital melalui Grapari digital dan Grapari virtual. Kemudian ada Telkomsel Orbit yang selaku solusi internet rumah serba digital menghadirkan berbagai kemudahan di setiap customer journey. Kemudian ada pelayanan lain yang berhubungan dengan pelanggan secara langsung, yaitu Telkomsel hadir dengan 3 tawaran utama, di antaranya yakni jaringan, pembayaran, dan informasi lainnya seputar informasi mengenai pelanggan. Dan yang terakhir, Telkomsel itu telah menguasai permintaan pelanggan dengan bukti bahwa terdapat beberapa produk yang menjadi unggulan serta memiliki kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Next. Kemudian ada order qualify dari Indofarma. Yang pertama itu memiliki berbagai produk yang memproduksi obat, jadi seperti obat-obatan esensial, obat generik, obat nama dagang, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, diagnostik, serta produk makanan, baik yang ada hubungannya dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan maupun yang bersifat umum termasuk untuk minuman. Dan yang terakhir adalah Indofarma itu memiliki harga yang ekonomis dan banyak produk dari Indofarma sendiri itu yang dapat dibeli oleh semua kalangan, tidak hanya dari kalangan atas dan menengah saja. Next. Kemudian ada operation management dari Telkomsel dan Indofarma. Yang pertama ada role of the operation function dari Telkomsel. Yang pertama ada pengendalian operasional unit operation business dengan fokus driving existing business, sinergi dan integrasi operasi, revenue enhancement, serta pengendalian biaya atau efisiensi. Kemudian ada menyediakan berbagai layanan yang terkait dengan digital payment solution, big data, smart platform, digital advertising, music, gaming, dan e-commerce. Kemudian yang terakhir ada melakukan upgrade dan menambah kapasitas yang memadai agar layanan itu tetap baik dan melakukan monitor keandalan jaringan melalui integrated command center. Next.
Lalu ada role of the operation function dari Indofarma. Yang pertama adalah melakukan pengecekan dan kontrol terhadap mesin produksi dan distribusi obat dan penyaluran produk farmasi, obat tradisional, dan alat kesehatan. Kemudian memperbaiki portofolio segmen penjualan baik di Indofarma maupun di anak perusahaan, yaitu fokus segmen penjualan, yaitu mengubah portofolio dengan memperbesar persentase penjualan ke segmen reguler dan mengurangi persentase penjualan sektor segmen katalog dan tender secara bertahap. Kemudian ada mengembangkan pertumbuhan bisnis baru melalui pembentukan perusahaan patungan atau joint venture dan operational atau joint operation yang diawali dengan bisnis trading terlebih dahulu, lalu melihat serapan produk dan potensi pasarnya, yang kemudian dilanjutkan oleh assembling dan manufacturing. Kemudian yang terakhir ada melakukan pengembangan produk alat kesehatan, mulai dari trading, OEM, assembling, dan manufacturing. Next. Kemudian ada text of the operation manager dari Telkomsel. Yang pertama ada merencanakan sasaran dan ruang lingkup proyek serta merinci aktivitas proyek dan penjadwalannya. Kemudian yang kedua ada melakukan evaluasi pada kinerja sistem GSL Access Network, Cooper, dan nantinya itu akan memberi solusi optimalisasi sistem dari Telkomsel itu sendiri. Lalu ada melakukan analisis beserta rekomendasi untuk peningkatan performasi layanan secara menyeluruh pada statistik performasi di layanan pelanggan Telkomsel. Dan yang terakhir ada melakukan analisis statistik dengan statistik gangguan yang terjadi, disertai dengan program penanganan gangguan layanan pelanggan secara efektif dan efisien. Next. Dan yang terakhir ada text of the operation manager dari Indofarma. Yang pertama itu mengimplementasikan pengendalian internal yang baik dan memadai pada masing-masing unit manajemen di lingkungan perusahaan. Yang kedua itu ada manajer operasional Indofarma dari tahun ke tahun yang mengadakan pelatihan untuk sumber daya manusianya dalam bidang produksi dan keuangan. Kemudian ada manajemen operasional dari Indofarma itu memproses dari awal produksi, desain produk, kemasan hingga pengiriman barangnya. Kemudian yang terakhir ada melakukan strategi dan pengawasan terhadap ketersediaan bahan dan biaya. Indofarma itu juga melakukan strategi untuk beberapa produk, yakni dengan melakukan kontrol terkait dengan ketersediaan dan biaya komoditas bahan baku utamanya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operation process yang kedua. Next. Yang pertama yaitu operation process pada PT sebelumnya. Ya. Yang pertama yaitu operational process yang kedua pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama material yang dibutuhkan pada perseroan ini ada OTP 1224 96 144 core. Yang kedua ada ODP tipe 12 dan 16 core, dan ada beberapa seperti batch core SC_UPC, dan sampai terdapat kabel udara dan kabel Dutch. Next. Selanjutnya mengenai informasi yang bisa didapatkan pada perseroan ini yaitu pemasaran produk Telkomsel sudah ada di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan peluang di era pandemi ini menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan seperti menaikkan produksi perusahaan serta menaikkan pendapatan di perusahaan ini. Dan yang paling penting yaitu perusahaan telekomunikasi ini merupakan perusahaan yang terbesar di Indonesia. Next. Selanjutnya mengenai customer atau pelanggan yang menggunakan barang atau jasa dari perusahaan ini bisa dari instansi pemerintah maupun swasta atau berpendidikan, serta pengusaha atau rumah tangga, ataupun semua masyarakat Indonesia yang menyukai produk-produk Telkomsel. Next. Dan selanjutnya mengenai fasilitas yang terdapat pada perusahaan ini. Yang pertama terdapat fasilitas sistem informasi,
sistem fasilitas pendidikan, pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, serta terdapat fasilitas telekomunikasi seperti Telkomsel dan jasa telepon seluler. Next. Untuk selanjutnya mengenai staf yang ada di perusahaan ini secara garis besar, yang paling tertinggi itu ditempati oleh Board of Director dan di bawahnya terdapat Corporate Office sampai unit bisnis dan yang terakhir terdapat unit territory. Lanjut. Sedangkan untuk barang yang dihasilkan oleh perusahaan Telkom Indonesia ini, diantaranya itu ada tower, SIM card, dan WiFi. Next. Sedangkan untuk jasa yang dihasilkan yaitu ada data center and cloud enterprise data center, internal data center, dan cloud. Dan yang kedua ada digital cloud, big data, financial service, music, gaming, data advertising, dan sebagainya. Lanjut. Baik, yang kedua yaitu operasional sistem pada PT Indofarma. Yang pertama yaitu ada material yang dihasilkan oleh perusahaan ini seperti obat narkotik dan obat berbahaya lainnya, bahan aktif berpotensi tinggi dan bahan radioaktif, narkotika, obat berbahaya lain, dan bahan pendingin, pelumas, serta bahan kimia lainnya untuk pembuatan obat. Next. Untuk informasi yang bisa diambil dari perusahaan ini, yang pertama mengenai pemasaran produk atau jasa dari PT Indofarma bisa sudah merata di seluruh Indonesia, itu mulai dari Jawa hingga Indonesia bagian timur. Dan peluang di era pandemi ini, yang pertama itu menaikkan produksi, dan yang kedua juga menaikkan pendapatan perusahaan. Dan aspek operasional yang ada di perusahaan ini seperti new product innovation, research and development, dan yang terakhir yaitu quality management system maintenance. Next. Untuk customer pada rumah sakit ini terdapat, customer di perusahaan ini mulai dari rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, apotek, ataupun masyarakat. Next. Fasilitas yang ada di perusahaan ini, yang pertama ada fasilitas produksi steril, tempat untuk memproduksi obat, fasilitas untuk melakukan research, dan fasilitas produksi ekstrak dan natural medicine. Next. Staf yang ada di perusahaan ini, yang tertinggi ada di Presiden Director, yang kedua itu Finance and Human Capital Director, dan yang terakhir yaitu Production and Supply Chain Director. Next. Barang yang dihasilkan dari perusahaan ini, yang pertama ada ethical generic. Ethical generic itu adalah obat yang telah habis masa patennya dan memiliki penamaan obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya. Yang kedua ada ethical branded. Ethical branded itu obat generik yang diberi nama atau merek dagang. Dan yang ketiga ada over the counter. Itu merupakan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti obat bebas terbatas, herbal, dan suplemen makanan. Dan yang terakhir adalah alat kesehatan seperti bed rumah sakit yang ada di gambar ini. Next. Dan jasa yang bisa dihasilkan dari perusahaan ini yaitu jasa toll in manufacturing dan jasa pengujian ekuivalensi obat dan klinik. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kemal. Baik, selanjutnya adalah analisis. Next.
Ini adalah analisis antara Telkom Indonesia Tbk dan Indofarma Tbk. Yang pertama, PT Indofarma Tbk dan PT Telkom Indonesia masing-masing bergerak di bidang yang satu manufaktur dan yang satu adalah jasa. Pada tabel order winner, PT Indofarma Tbk merupakan usaha farmasi ternama di Indonesia yang berbadan hukum dan telah mencakup ekspor dunia, sedangkan PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengambil pangsa pasar telekomunikasi Indonesia sebesar 60% di tahun 2020. Pada tabel qualifier, PT Indofarma memproduksi produk obat seperti obat potensial, obat generik, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan produk makanan yang berkaitan dengan kesehatan. Sedangkan PT Telkom Indonesia menawarkan produk layanan telekomunikasi dengan produk unggulan seperti Simpati, Grapari, dan Telkomsel Orbit. Lalu pada tabel operation process di bagian fungsi operasi, PT Indofarma Tbk melakukan pengecekan dan kontrol pada mesin produksi, distribusi obat, dan penyaluran produk farmasi. Kemudian memperbaiki portofolio segmen penjualan, melakukan quality control, mengembangkan pertumbuhan bisnis baru, dan melakukan pengembangan produk alat kesehatan. Sedangkan pada PT Telkomsel Indonesia, melakukan pengendalian operasional unit-unit operasi bisnis, menyediakan layanan terkait telekomunikasi, melakukan upgrade terhadap layanan telekomunikasi, memonitor keandalan jaringan melalui Integrated Command Center. Lalu pada bagian tugas manajer operasi pada PT Indofarma Tbk adalah mengimplementasikan pengendalian internal yang baik dan memadai, mengadakan pelatihan sumber daya manusia di bidang produksi, mendesain dari awal produk kemasan hingga pengiriman, dan melakukan strategi pengawasan terhadap ketersediaan bahan dan biaya. Sedangkan pada PT Telkom Indonesia, mereka merencanakan sasaran dan ruang lingkup proyek, melakukan evaluasi kinerja sistem DSL, akses network chopper, dan optimalisasi sistem. Lalu melakukan analisis untuk peningkatan performansi layanan, melakukan analisis statistik tentang gangguan yang terjadi pada pelayanan, dan melakukan evaluasi kinerja CPE dan optimalisasi sistem. Next. Lalu pada bagian transform resource, bagian material, PT Indofarma Tbk menggunakan bahan-bahan diantaranya obat narkotik, bahan aktif beradioaktif, bahan pendingin yang digolongkan menjadi peralatan bahan awal, bahan pengemas, dan bahan yang sedang diproses dan produk jadi. Sedangkan pada PT Telkom Indonesia, terdapat material seperti OTP 122496 144 core, ODP 1216 core, 4 core SJ underscore UPC, SJ underscore UPC, 20 meter satuan 4 core, dan sampai kabel udara dan kabel Dutch VO, SCPT, dan sebagainya. Pada bagian informasi, PT Indofarma Tbk melakukan pengembangan pemasaran hingga ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Lalu kondisi pandemi COVID-19 memberi peluang bagi perusahaan sebagai perusahaan sektor farmasi dan alat kesehatan yang berperan cukup penting. Lalu penggunaan KPI atau Key Performance Indicator untuk inovasi menjaga kualitas dan sistem maintenance. Sedangkan pada PT Telkom Indonesia terdapat 10 entitas anak perusahaan dengan kepemilikan langsung, 24 entitas kepemilikan tidak langsung, dan 11 afiliasi. Dan pada masa pandemi memberi dampak positif karena adanya WFA atau work from home. Lalu pada bagian transforming resource, bagian fasilitas pada PT Indofarma Tbk memiliki fasilitas produksi segmen usaha obat, fasilitas produksi ekstrak dan natural medis, fasilitas penelitian, dan fasilitas produk steril. Sedangkan pada PT Telkom Indonesia memiliki 2 fasilitas, yaitu fasilitas telekomunikasi dan fasilitas sistem. Dan yang terakhir pada bagian staff, kedudukan tertinggi di PT Indofarma dipegang oleh BOD atau pada PT Indofarma dipegang oleh Presiden Direktur, sedangkan pada PT Telkom kedudukan tinggi dipegang oleh BOD, yaitu seorang direktur utama serta direktur-direktur yang berada di jajarannya. Next. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.